Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, lemahnya umat Islam bukan karena kuatnya orang kafir, tetapi terlalu banyaknya orang munafik. Ya, ini postingan saya ambil dari akunnya Bantoro 12 September ya, kemarin pemirsa. Ini aja narasinya, itu bunyi teksnya ini, tetapi yang memberikan komentar banyak, yang menonton banyak juga gitu. Dan kalau kita renung-renungkan, iya juga itu sesuai dengan teks yang ada ya. Orang kafir itu ya memang lemah sebetulnya, tetapi karena di dalam orang Islam itu banyak munafiknya, orang yang luarnya itu mengaku Islam, tapi sebetulnya dari dalam itu merusaknya. Ini yang lebih berbahaya. Kalau di surat Al-Baqarah kan banyak sekali pembahasan, terutama klasifikasi sosial ya. Sistem kelas di dalam Islam itu beda. Kalau di kapitalis, kaya miskin. Kalau di sosialis ya, kaum buruh, kaum kapital. Tapi yang positif itu yang buruh. Kalau dalam Islam itu tiga ya, beriman ya, kemudian kafir dan munafik. Nah, surat Al-Baqarah itu membangun teori kelas sosial itu tiga kelas ini, dan yang paling banyak ayat yang digunakan itu adalah untuk menjelaskan, mengidentifikasi, mengklasifikasi siapa itu yang disebut sebagai orang-orang munafik itu. Keren memang sebetulnya. Karena apa? Banyak sekali orang teledor, umat Islam itu teledor ketika orang-orang munafik yang sejatinya adalah kafir ya, tetapi umat Islam tidak menyadari. Ya, saya tidak mengatakan kalau dulu di NU itu ada seorang menteri mengatakan, saya tidak mengatakan ini munafik ya, tapi pernyataan itu adalah pernyataan yang akhirnya merusak NU. Saya dapat jabatan ini bukan untuk Islam loh, ini khusus untuk NU, jadi kita harus begini-begini. Nah, jatuhnya korupsi. Gara-gara itu ya, NU mungkin sedikit mendapatkan, atau tokoh-tokohnya mungkin sedikit mendapatkan duit, tetapi namanya rusak karena dipukul sama orang itu, kakak beradik itu. Itulah perilaku-perilaku seperti itu yang kadang-kadang tidak kita sadari gitu. Apalagi kalau kita melihat yang terjadi di Timur Tengah hari-hari ini ya, setelah rejimnya siapa itu setan apa siapa menyerang Qatar. Kenapa negara-negara yang ada di situ dilintasi pesawat itu tidak membela negaranya Qatar? Ya, sebaliknya ketika ada rudal Yaman menyerang Munyuk-Munyuk itu malah sistem pertahanannya menyerang Yaman. Itulah tanda-tanda yang disebut dengan kemunafikan itu. Jubahnya jubah Islam, bahkan dia punya ulama, dan ulama dididik ya dengan satu mazhab tertentu. Pekerjaannya apa? Ya, bukan menyerang orang kafir, bukan memberikan argumentasi bagaimana Islam menghadapi orang kafir, tapi dia merasa sangat Islam dan menghantam Islam yang lain. Tuh, dibiayai itu. Paling tidak dapatlah visa-visa haji gitu kan. Jadi aneh memang, tapi itulah kenyataan. Ini ada sejak zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saat Rasulullah perang Uhud terutama, ya, di mana kekafiran mulai tumbuh berkembang biak,
luar biasa, ya, 1000 pasukan dikerahkan untuk perang Uhud. Tiba-tiba di tengah jalan 300 orang balik arah di bawah Abdullah bin Ubay. Ya, ini apa nggak menghancurkan mentalitas umat Islam? Ya kan? Kalau tidak ada sistem pertahanan keimanan yang luar biasa, ini seperti bebek aja sebetulnya. Satu belok, yang lain ikut belok. Dan apa yang akan terjadi kalau seperti itu? Hancur itu kekuasaan yang ada di Madinah itu. Itu juga mirip ketika terjadi perang Uhudnya itu sendiri. Ini kan sebelum perang ya. Ya, ketika pesan-pesan Nabi itu diabaikan, ya, orang yang harusnya memanah karena melihat materi, dia buru-buru turun untuk menjarah sebelum dibagi oleh Rasulullah. Akhirnya hancurlah sistem pertahanan, ya, dan karena ketidaktaatannya kepada Nabi itu. Pertanyaan pentingnya, pemirsa, kenapa orang itu mau menjadi munafik? Ya, padahal munafik itu, kalau orang munafik, dia disebut munafik, pasti marah. Pasti marah. Ya, tapi ada juga yang mengakui kan, ya memang saya kan bekerja sama dengan para monyet-monyet itu gitu loh. Saya Islam, tapi saya menganggap monyet itu teman saya gitu. Ada juga yang kayak begitu. Tetapi pada umumnya orang akan marah. Kenapa orang itu mau menjadi munafik? Salah satu sebab itu adalah karena ilusi kosmik. Ya, dia menganggap dunia itu adalah satu bentuk kemewahan, dan kemewahan itu ditawarkan oleh orang-orang kafir. Jadi ketika argumentasinya sudah dilanda dengan keserakahan itu, maka yang kemudian terjadi adalah dia tunduk untuk mendapatkan keserakahan itu, atau mempertahankan keserakahan itu sendiri. Negara-negara Arab, ya, sebetulnya kan kaya, tetapi karena ketakutannya dia disikat oleh rakyatnya sendiri, itu para penguasanya, minta perlindungan pada orang kafir. Bayangkan seperti Qatar ini. Tidak ada negara sebelon Qatar, kata banyak pengamat loh ya, hari ini. Ya, ada sistem pertahanan Amerika yang paling canggih ditempatkan di Qatar, katanya itu paling canggih di Timur Tengah, di Al-Ubaid, gitu kan. Ada pesawat tempurnya, ada sistem pertahanan THAAD-nya, ada Patriotnya, macam-macam, lengkap lah, ya kan. Dia biayai itu habis itu, dia beli senjata dari Amerika untuk ini kan, ya. Tapi begitu ada Israel menyerang Qatar, tidak digunakan. Blow on nggak itu, ya. Inilah kenyataannya. Habis duitnya rakyat karena ketakutan dari para pemimpinnya. Kenapa pemimpin ini takut? Ya karena rakusnya itu terhadap dunia, sehingga dia takut rakyatnya nanti berontak. Karena takut berontak, dia minta perlindungan, nyimpan ular, dililitkan di lehernya, dikasih makan ular itu di dalam lehernya itu sendiri, ya kan. Akhirnya tangannya tidak kuat untuk menarik keluar cengkeraman ular itu, dan ular semakin besar di lehernya dan bisa menelan kepalanya orang itu sendiri. Ya, kalau dalam Al-Quran itu selalu mengatakan sebetulnya orang munafik itu seperti pohon kurma yang tersandar, yang sudah lapuk, yang tidak punya akar. Ditiup angin pun dia akan jatuh. Ya, gambarannya kayak begitu itu. Ya, jadi ini perlu menjadi perhatian. Sangat menarik apa yang dikatakan ini, bahwa lemahnya umat Islam bukan karena kuatnya orang kafir, tetapi terlalu banyaknya orang munafik. Dan kita juga perlu curiga kepada diri kita itu sendiri kalau kita sudah mulai dirasuki oleh keserakahan. Pertama mungkin nggak terasa, enak, ya kan? Tapi kemudian main ini, main itu, main visa, main macam-macam, ya kan? Ternyata punya materi banyak sanjungan, ya.
Ya, kemudian bergeserlah niat dakwahnya itu. Mulai dengan dakwah yang jujur, kemudian dakwah berubah menjadi customer. Ya kan? Anda mau ibadah cari kenyamanan, ibadah bersama kami. Apa targetnya? Untung. Dan disitulah kadang-kadang jiwa itu berubah dengan sendirinya. Potongan tetap ustadz gitu loh, tetapi mentalitasnya bisa keserakahan dan lain sebagainya. Ngeri memang, ya. Itu pentingnya hidup qanaah, ya, tidak terlalu terobsesi dengan hal-hal yang sifatnya material, ya. Karena itu sebetulnya ilusi kosmik. Selama orang punya integritas intelektual dan spiritual, sebenarnya dia cenderung lebih terjaga. Kalau kecerdasannya itu bukan kecerdasan kognitif, kecerdasan yang bersumber dari hati itu sendiri. Kita berharap pemirsa semua memiliki kecerdasan spiritual dan intelektual, sehingga moralnya juga terjaga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.